Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sana Mukni dengan NIM L131231191 dari kelompok 1. Dan dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai perspektif kebijakan pengelolaan perhutanan sosial pada mata kuliah perhutanan sosial. Materi ini sangat penting karena menyangkut bagaimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam mengelola hutan sekaligus menjaga kelestariannya. Hutan memiliki peran yang sangat penting, baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Namun, di Indonesia persoalan hutan masih menghadapi masalah serius, seperti deforestasi, degradasi, dan konflik tenurial. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali terbatas aksesnya terhadap sumber daya hutan. Untuk menjawab persoalan tersebut, lahirlah kebijakan perhutanan sosial. Kebijakan ini memberi akses legal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan penguasaan, dan menjaga kelestarian hutan. Dalam pembahasan kali ini ada 3 masalah utama yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana regulasi perhutanan sosial diatur di Indonesia, bagaimana dinamika kebijakan sosial dari masa ke masa, dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Pertama-tama, bagaimana regulasi perhutanan sosial diatur di Indonesia. Perhutanan sosial diatur melalui berbagai regulasi, misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2007, serta Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2008 dan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Peraturan ini menjelaskan 5 skena perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Intinya, regulasi ini menegaskan bahwa masyarakat adalah subjek utama dalam pengelolaan hutan. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan proses perizinan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Pada poin kedua, bagaimana dinamika kebijakan perhutanan sosial dari masa ke masa. Nah, jika kita melihat ke belakang, kebijakan perhutanan sosial di Indonesia mengalami beberapa dinamika penting. Pada masa Orde Baru, pengelolaan hutan lebih berorientasi pada eksploitasi ekonomi, sehingga masyarakat lokal hampir tidak dilibatkan. Nah, setelah reformasi, mulai ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hutan. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhutanan sosial menjadi program prioritas nasional dengan target 12,7 juta hektar, sehingga pada tahun 2021 realisasinya mencapai sekitar 5,3 juta hektar untuk lebih dari 1 juta kepala keluarga. Namun, pada implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kelembagaan kelompok tani yang lemah, keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, serta dukungan pemerintah daerah yang belum maksimal. Selanjutnya, bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan? Perhutanan sosial hadir untuk mengatasi konflik tenurial, batas kawasan yang tidak jelas, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada izin tetapi juga 3 aspek utama. Yang pertama, kelembagaan, kawasan, dan usaha. Namun, implementasinya di lapangan seringkali tidak optimal, seperti studi kasus pada hutan kemasyarakatan di Gunung Silanu, Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan menghadapi konflik tenurial dan memberikan akses kepada masyarakat. Namun, di lapangan ditemukan kelemahan kelembagaan, batas areal yang belum jelas, serta usaha masyarakat yang masih minim berkembang. Hanya sebagian kecil kelompok seperti HKM Jihad yang berhasil memasarkan produk hingga ke tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perhutanan sosial sangat bergantung pada pendampingan intensif, penguatan kapasitas, serta sinergi antara berbagai pihak.
Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan perhutanan sosial di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan telah menggeser paradigma pengelolaan hutan dari sentralistik menuju partisipatif. Program ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan, meskipun masih mengalami kendala berupa modal yang terbatas, kelembagaan yang lemah, dan konflik lahan. Ke depan, perhutanan sosial berpotensi besar menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengutip dari kalimat sang motivator yaitu, ingatlah, hutan bukan sekedar pohon yang berdiri tegak, tapi juga harapan bagi generasi kita. Dengan pengetahuan dan kepedulian kita bisa menjadikan perhutanan sosial sebagai jalan untuk menumbuhkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian. Kitalah yang menentukan apakah hutan akan punah dan tetap hidup memberi kehidupan. Demikianlah pembelajaran kita tentang perspektif kebijakan pengelolaan perhutanan sosial. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam rimba.